Baik, sekarang kita lihat metode Newton-Cotes ya. Ini pendekatan lain dari metode Bias untuk menghitung integral dengan menggunakan pendekatan numerik ya. Jadi namanya sama seperti metode Bias karena memang nanti hasilnya itu rumusnya sama dengan metode Bias trapesium ya. Hanya memang pendekatan di sini metode Newton-Cotes itu tidak menggunakan pendekatan luas di bawah kurva dari persamaan yang akan diintegralkan. Jadi di sini kita berangkat dari bahwa begini, setiap fungsi itu bisa kita dekati dengan fungsi pendekatan. Kita buat fungsi lain yang nanti kalau kita masukkan satu variabel bebasnya, nanti nilai fungsinya akan mendekati, akan sama, ya. Nah, fungsi pendekatannya itu kita ambil dari sebuah deret. Jadi sembarang persamaan fungsi itu bisa kita dekati dengan persamaan deret ya. Ini deret Taylor sampai tak beri nggak ini sebenarnya itu ya sukunya itu. Nah, tetapi kita lihat nanti kita akan mengambil berapa suku dari deret ini ya. Nah, kalau kita mengambil sampai orde 1, jadi persamaan dari bentuk deret ini kita ambil sampai sini saja ya. Jadi yang suku setelah itu kita abaikan. Jadi kita hanya mengambil sampai sini. Jadi bentuk orde 1 dari deret ini adalah menjadi seperti ini ya. Jadi sembarang fungsi nanti yang mau kita integralkan kita dekati dengan fungsi deret ini. Ya, yang intinya terdiri dari bahwa nilai fungsi tersebut itu akan sama dengan nilai fungsi pada sembarang x yang diketahui, x0 ditambah dengan x dikalikan dengan delta fx0 per h. Ya, ini definisi H. Nah, ini juga sama seperti di metode sebelumnya, di metode Bias ya. Atau untuk menyederhanakan penulisannya, nah fx0 itu kita ganti sekarang dengan f0 ya, kemudian fx0 dengan f0 ya. Jadi ini penulisan pendekatan sembarang fungsi dengan menggunakan pendekatan Dirac-Taylor sampai orde 1 saja seperti ini ya. Nah, fungsi yang didekati, fungsi yang ini dengan fungsi ini tuh kemudian kita coba hitung ya. Nah, ini pendekatannya sih sama, penurunannya ya, maksudnya itu penurunannya sama seperti di metode Bias. Jadi dengan membagi beberapa segmen. Ya, misalkan kita bagi menjadi 2 segmen ya. Maka integral atau luas ya dari segmen yang pertama ini, ini kita dekati dengan, coba kita lihat di sini ya. Kalau di metode Bias, memang di ruas kanan dari integral ini adalah luas di bawah kurva. Nah, kalau ini bukan luas ya, ini memang integral murni saja, integral dari fungsi ini, cuma fungsi ininya diganti dengan fungsi pendekatan yang ini. Coba bandingkan dengan metode Bias ya. Ya, kalau metode Bias kan di sini integral di sini itu adalah menunjukkan luas di bawah kurva. Jadi integral sembarang segmen itu di sini adalah rumus luasnya. L1 misalkan ya kalau segmen 1. Kalau segmen 2 L2 ya. Nah, ini bukan segmen karena kita nggak menghitung luas sebenarnya itu. Ya. Tapi di sini benar-benar integral yang sebenarnya, integral dari fungsi fx yang diganti dengan ini. Ya. Nah, kemudian kalau kita integralkan ya dengan menganggap bahwa nanti berarti f0 ini menjadi sebuah konstanta variabelnya x ya. Coba Anda integralkan dengan menggunakan aturan integral biasa, maka ini akan menjadi f0x ditambah dengan, nah ini kan setengah x kuadrat per h dikali delta f0. Ya, nah di mana delta f0 ini sendiri didefinisikan sebagai nilai fungsi f1 dikurangi f0. Jadi delta f0 ini selisih dari nilai fungsi saat f0 dengan nilai fungsi setelahnya. Ya, yang kita sebut sebagai f1 di situ. Ya, jadi kalau kemudian ini kita masukkan h-nya dari x-nya dari 0 sampai h gitu ya. Maka kita akan dapatkan integral fungsi fx ya yang didekati dengan
pendekatan deret sampai orde 1 ini dari 0 sampai H untuk segmen 1 menjadi seperti ini. Ya, dengan cara yang sama untuk segmen 2, berarti tinggal mengganti ya F-nya. Kalau segmen 1 kan dari F0 ya. Nah, kalau segmen 2 F1. F1 tambah X delta F1. Ya, nah ini kalau diintegralkan kembali sama seperti ini akan menghasilkan F1X X kuadrat per 2H delta F-nya F1. Ini sama, batas integrasinya dari 0 sampai H. Nah, kalau kita masukkan maka akan kita dapatkan seperti ini rumusnya ya. HF1 plus H per 2. Nah, ini delta F1 adalah berarti F setelah F1, F2 dikurangi F1 ya. Selisih dari F1 dengan F setelahnya. Oke. Nah, setelah kita mengintegralkan untuk setiap segmen tadi, maka kalau kita jumlahkan integral total dari kedua segmen tadi ya, dari 0 sampai 2H menjadi seperti ini. Tinggal tambahkan saja tadi HF0 tambah H per 2F1 min F0 ditambah dengan yang segmen 2-nya yang seperti ini. Nah, kalau ini kita jumlahkan, maka akan kita dapatkan untuk dua segmen tadi integral totalnya H per 2 F0 tambah 2 F1 ya. Karena ini nanti di sini di suku ini ada F1, di sini ada suku F1 ya. Sama dengan ditambah dengan F2 ya. Nah, ini untuk dua segmen. Kalau misalkan untuk n segmen, maka rumus ini kita generalisir. Nah, maka akan menjadi bahwa integral fx dari A sampai B itu kita dapatkan rumus yang seperti ini. Ya, ini Anda lihat kembali metode Piast dari trapesium. Nah, rumusnya sama ya. Jadi nanti tetap sama, kita bagi menjadi beberapa segmen. Tetapi kalau metode Piast, setiap segmen itu dihitung luasnya. Nah, kalau di sini tidak dihitung luasnya, konsepnya itu adalah mengintegralkan dari fungsi pendekatan itu ya, dan mendapatkan rumus yang sama. Jadi sama kedua metode Piast dan Newton-Cotes. Kita harus menghitung dahulu ya nilai fungsi dari fungsi tersebut untuk setiap segmen. Jadi harus kita bagi menjadi beberapa segmen lagi, sama seperti metode Piast. Ya, tapi memang nanti akan kita dapatkan rumusnya berbeda, kecuali untuk yang trapesium ini sama seperti ini. Nah, kemudian untuk metode Newton-Cotes berikutnya, yaitu pendekatan saat kita mengambil orde kedua. Jadi dari Dirac-Taylor ini, tadi kita lihat kembali Dirac-Taylor. Kalau yang orde 1 kita ambil sampai sini, jadi suku berikutnya yang lebih tinggi diabaikan. Nah, untuk yang Simpson sepertiga ini, kita tambahkan lagi satu suku lagi dari Dirac-Taylor itu. Jadi seperti ini sukunya. Jadi kalau ditulis lebih singkat lagi, nanti ini F0, kemudian X delta F0, ya, dan seterusnya. Ya, nah di sini ada 2 faktorial per H kuadrat. Dengan cara yang sama seperti tadi perumusannya, ya, kalau kemudian diintegralkan, oke, di sini tidak saya turunkan bagaimana mengintegralkannya. Silahkan ini Anda lihat atau Anda coba sebagai latihan bagaimana fungsi ini kemudian diintegralkan. Ya, fungsi integralkan sama seperti tadi untuk yang orde 1. Nah, maka Anda nanti akan coba lihat hasilnya ya. Bandingkan nanti bahwa untuk n buah segmen akan kita dapatkan bahwa integral sebarang fungsi fx ini adalah seperti ini dapatnya ya. Jadi kita lihat di sini ada 4 suku. Jadi 4 suku itu ada F0, ada sampai Fn ya. Di tengah-tengahnya itu ini kita bagi ini. Jadi kita bagi sembarang suku F itu kalau yang ganjil FF yang ganjil ini dijumlahkan kemudian dikalikan dengan 4. Nah, sedangkan yang genap itu dikalikan dengan 2. Ya, jadi untuk yang Simpson sepertiga ini dibagi 2 ya. Jadi kita lihat FI-nya itu untuk I yang ganjil dikalikan dengan F.
Sedangkan I yang genap itu dikalikan dengan 2. Jumlahkan dulu baru dikalikan. Nah, sedangkan suku yang awal ya atau F nilai fungsi pada X awal dengan akhir itu sama ya, tidak dikalikan dengan apapun. Nah, di sini konstantanya berubah menjadi H per 3. Ya. Nah, untuk kaidah yang lebih tinggi lagi itu dengan mengambil orde dari deret Taylor-nya itu sampai suku ke 4 ya, kalau ini dihitung sebagai suku yang pertama. Pertama, kedua, ketiga sampai keempat. Nah, ini orde 3 ya. Orde 3 itu karena memang nanti selisihnya ada di 3 suku. Jadi orde 3. Ya, nah dengan cara yang sama silahkan sebagai latihan Anda coba turunkan integral ini ya akan menghasilkan untuk n buah segmen bahwa integral fx itu menjadi seperti ini. Ya, di sini ada 3h per 8. Ada 3 per 8 itu sebabnya kenapa di sini disebut sebagai Simpson 3 per 8. Yang ini pun kenapa ada namanya Simpson sepertiga karena di sini ada H per 3 ya, sepertiga H. Nah, untuk yang Simpson 3 per 8 kita lihat di sini ya. Dibagi 2. Setiap nilai fungsi selain F0 dan F ke N, F terakhir, itu dibagi 2. Ya, FF di mana I-nya yang selain dari I ketiga 6 dan 9, 1, 3, 6 dan 9 itu dijumlahkan dikalikan dengan 3 dan yang I-nya persis 3, 6, 9. Jadi kalau lihat ini kan kelipatan dari 3 ya. Kita lihat kalau I-nya kelipatan dari 3, 3, 6, 9 dan kalau misalkan diteruskan ini berapa 12, 15 ya, 18 dan seterusnya. Nah, untuk II yang kelipatan dari 3 ini dijumlahkan baru dikalikan dengan 2 ya. Nah, ini perumusan untuk kaidah Simpson yang 3 per 8. Ya, kita lihat contohnya ya. Ini fungsinya sama seperti fungsi sebelumnya, kuadrat ya, biar kita bisa ngelihat bagaimana perbedaan hasilnya dengan metode sebelumnya yaitu metode Pias ya. Seperti yang sudah kita tahu solusi dari integral ini adalah nilainya 21 ya untuk X dari 1 sampai 4. Kita coba sekarang pendekatan metode Newton-Cotes trapesium. Jadi untuk batas integrasi dari 1 sampai 4, kalau sebelumnya dibagi menjadi 6 buah segmen. Kita coba sekarang tambah ya. Kita sekarang coba tambah 2 kali lipatnya. Jadi segmen sebelumnya itu dibagi lagi menjadi 2. Nah, sekarang sehingga H-nya itu menjadi setengahnya ya 0,25. Jadi kita lihat sekarang X-nya itu mulai dari 1 tambah 0,25, 1,25 tambah lagi 0,25 terus sampai 4. Jadi ada 12 segmen ya. Jadi hanya berubah setengahnya. Kita coba lihat ya pendekatan Newton-Cotes trapesium ya seperti ini. Kita lihat ini kalau ada 12 segmen atau 12 nilai F0, maka berarti di tengah ini yang dikalikan 2 itu berarti dari mulai F1 karena yang awal F0 ya. Selain F0 dan F yang terakhir F12, maka berarti di sini FI-nya itu I dari 1 sampai ini 12 min 1 berarti 11. Jadi F1 sampai 11 dijumlahkan baru dikalikan 2 ya. Lihat F1, F2, F3 dijumlahkan sampai F11 baru dikalikan dengan 2 dan ditambah dengan nilai fungsi awal dan nilai fungsi akhir ya untuk yang segmen awal dan akhir. Dan kalau kita masukkan nilai-nilainya F0 4,0, F1 4,06 dan seterusnya sampai F12 3,0 ke dalam persamaan ini, maka kita akan dapatkan hasilnya 21,03. Ya, ini H-nya sekarang berubah menjadi 0,25. Ya, ini nilainya masih belum sesuai dengan yang sebenarnya ya, 21, tapi masih ada error 0,03 cukup kecil kalau dibandingkan dengan metode Pias sebelumnya. Oke ya. Untuk yang metode Newton-Cotes yang lain, nah kita coba lihat apakah hasilnya akan lebih baik atau tidak. Nah, kemudian soal yang sama, kemudian dengan kita bagi juga dengan 12 segmen yang sama, ya, seperti ini. Kita coba sekarang dengan metode Newton-Cotes Simpson sepertiga. Nah, tadi kan sudah kita lihat rumusnya seperti ini, ya. Jadi kita bagi seluruh FF itu, I-nya itu menjadi 2 bagian, ganjil dan genap. Jadi untuk yang I-nya ganjil dijumlahkan dikalikan dengan 4.
Nah, kemudian ditambah dengan seluruh I yang genap dijumlahkan dikalikan dengan 2 ya, selain F awal dan F akhir. Maka untuk yang 12 segmen ini kita lihat sini ya, F0 plus 4. Nah, ini yang ganjil semua, F1, F3, F5, 7, 9, 11 ya. Nah, dikalikan 4, kemudian ditambah dengan seluruh yang F yang genap 2, 4, 6, 8, 10 dikalikan dengan 2. Baru tambah dengan F yang terakhir F12. Jadi kalau semua nilai ini dimasukkan F1 ya ke sini, maka kita dapatkan ternyata hasil akhirnya persis sama dengan 21 dan ini errornya sudah sama dengan 0 ya. Padahal ini baru kita bagi menjadi 12 segmen. Jadi kalau sudah sama dengan solusi analitik ya sudah, ini tidak usah ditambah lagi lah segmennya ya. Kecuali kalau ini misalkan masih ada koma sekian, artinya kan masih ada error. Nah, dengan 12 segmen ini masih belum cukup. Nah, kita tambah lagi ini ya, 12 segmen, masing-masing segmen dibagi 2 lagi, menjadi 2 kali lipat nanti 24 segmen. Silahkan nanti dicoba. Untuk fungsi yang Anda pilih nanti silahkan ya. Kalau ternyata memang hasilnya belum sama dengan analitik, Anda boleh terus ditambah, dibagi 2 lagi per segmen tadi menjadi lebih kecil-kecil lagi, artinya jumlah segmen jadi lebih banyak lagi. Ya, untuk yang Simpson sepertiga saja ini sudah bukan mendekati, sudah memang mendapatkan nilai yang sebenarnya 21. Apalagi dengan 38 tadi ya. Jadi tapi nggak apa-apa, ini kita coba hitung saja untuk melihat ya. Ini pasti harusnya sih sudah pas dengan nilai yang sebenarnya 21 ya. Jadi kita lihat rumusnya untuk yang Simpson 38 berarti 3/8H. Nah, selain F awal dan F akhir, tengah-tengahnya itu berarti F1 sampai F11 itu dibagi 2, dipilah mana I yang kelipatan dari 3 ya. Kelipatan dari 3 itu kalau sampai 12, selain 12 tentunya ya. Kalau 12 itu nggak boleh karena ini 12 itu menjadi F akhir. Ya. Jadi harus N-3. Jadi kalau 12 kurangi 3 berarti pas 9 ya. Nah, I yang 9 masih masuk. Jadi kelipatan dari 3 itu 3, 6, 9 ya. Nanti jumlahkan dikalikan 2. Nah, sisanya berarti yang I1 2, 4, 5, 7, 8, 11. Nah, itu harus dijumlahkan dikalikan dengan 3 ya. Jadi seperti ini. Ya, ini F1 2, 4, 5, 7, 8, 10, 11 kalikan dengan 3. Ini dikalikan dengan 2 ya. Nah, kalau dimasukkan nilai-nilainya dari tabel ini ke situ, kita terus hitung, maka hasilnya akan sama dengan solusi analitiknya. Oke. Itu adalah metode Newton-Cotes, pendekatan Newton-Cotes ya, untuk menghitung integral dengan pendekatan numerik.